Oke, jumpa lagi dengan saya Kemal Tony di akun dosen nyentrik. Pada kali ini saya mau ngomong soal loh, kalau Anda bertanya, loh mana bukunya kok tidak ada? Ya, ya, bukunya tetap ada, sebagian saya simpan. Ya karena si Abad anak saya itu suka narik kemudian dibuang, buku-bukunya berantakan semua. Tentunya untuk itu sebagian saya saya simpan, saya masukkan kardus, dan saya sisakan buku-buku yang memang sering saya baca. Saya gunakan referensi untuk ngajar, saya gunakan untuk referensi menulis ya, saya taruh di rak paling atas. Ketika dia naik kursi ini pun ya dia tidak nyampe ya. Kembali lagi pada konten kali ini saya mau berbicara terkait 5 aplikasi untuk pembelajaran online. Jadi seperti ini ya, di zaman milenial ini yang serba teknologi, ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran online ya. Tapi untuk pembelajaran yang sifatnya memang pembelajaran ya, jadi ada transfer keilmuan semacam itu, tidak terlepas dari apakah dia menyimpan histori dari belajarnya atau tidak gitu. Nah, tentunya kalau di UNIM itu ada e-learning UNIM ya, ada e-learning UNIM. Di situ bisa merekam historinya ya. Ini e-learning UNIM ini di luar dari bentar ya, saya taruh aja di sini. Oke, sip. Di e-learning UNIM itu sudah ada, tapi kok wajahnya kena cahaya ya, nggak dapet cahaya ya. Lah kalau gini dapat. Baiklah, saya pegang aja HP-nya. Kalau di e-learning UNIM itu ada ya historinya, perekamannya, kan tetapi ketika baru buka akun di e-learning itu kan harus buka akun dulu. Baik dosen maupun mahasiswa harus buka akun dulu ke server ya, tidak bisa serta-merta dilakukan sendiri. Tentunya ini tidak bisa instan ya. Dosen sudah buka tetapi mahasiswa belum buka, tentu tidak bisa dilakukan pembelajaran ya. Ini salah satu kelemahannya. Tentunya dari kelemahan itu ya, tidak bisa dilakukan sesegera mungkin. Misalnya akun sudah dibuka, dosen sudah buka, mahasiswa sudah buka, diminta untuk gerak cepat. Nah, ini kelemahannya ini, di akun tersebut itu menunya, pilihan-pilihannya itu sangat banyak yang perlu diunggah ya. Hal ini membutuhkan waktu. Nah, kemarin di waktu pelatihan di ruang gedung Nusantara lantai 1, tidak semua dosen di situ. Nah, ketika mengakses itu berat ya. Dugaan saya pertama, jaringan internetnya kurang, kuota internet yang dipasang berlangganan di kampus itu masih kurang jika dilakukan bersamaan dengan akses yang besar gitu ya. Yang kedua, bandwidth websitenya kurang sehingga ketika dilakukan bersamaan itu berat. Nah itu, ketika dosen-dosen diminta untuk lockdown ya, tidak kampus dan mengisi perangkat itu, bayangkan betapa beratnya akses kalau menggunakan handphone ya.
jaringan handphone betapa beratnya ya, adanya selalu gagal terbuka gitu pertama. Nah, kalau beruntungnya kalau si dosen di rumah punya langganan wifi kabel ya, yang jaringan kekuatan signalnya itu bagus. Nah, di situ mungkin akan sangat membantu gitu ya. Yang kedua, ketika diisi di rumah, kemudian yang diisi banyak sekali, tentunya tidak bisa selesai. Ya, tidak bisa selesai, dan sedangkan dalam tempo yang cepat dalam minggu-minggu ini gitu ya. Itu harus ada perkuliahan. Tentu ini sangat riskan gitu loh kalau dipaksakan. Maksudnya riskan di sini artinya tidak terjadi pembelajaran ya. Tentu ini kalau sebagai saya pribadi, saya akan memilih menggunakan platform lain ya. Platform lain ini tentunya agar bisa terkoordinasi dengan baik pembelajarannya dengan mahasiswa gitu ya. Terlepas dari historical pembelajarannya. Oke. 5 aplikasi itu apa saja? Tapi sebelum saya bahas 5 aplikasi itu terkait e-learning itu sangat bagus ya, sangat bagus. Tetapi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Tentunya suatu ketika nanti saya akan mengisi platform itu ya, karena sangat menarik, sangat bagus, sangat lengkap ya, bahkan bisa benar-benar kayak ruang guru gitu ya. Karena saya kebetulan kemarin itu ngakses karena ada gratis gitu ya, saya coba bagaimana sih aplikasi ini. Menarik ini. Tinggal di kampus itu membuatkan aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Ya, ini akan menjadi sangat membantu ya, e-learning kampus dibuatkan aplikasi di Play Store. Oke, saya lanjutkan 5 aplikasi itu apa saja. Yang pertama adalah apa yang sering kita gunakan untuk komunikasi, yakni WA, WhatsApp. Ya. Kebetulan fitur di WhatsApp itu sudah bisa memberi dokumen gitu ya, bisa membuat grup ya. Di situ ada pembelajaran online, kita bisa memberi materi mahasiswa dalam satu grup itu sudah bisa diberi pertanyaan, materi gitu ya. Tentunya pembelajaran sudah berjalan. Historicalnya tentunya lebih sulit direkam gitu ya. Ini kelemahan yang pertama, tetapi sangat applicable. Kemudian yang kedua adalah email. Nah, beberapa aplikasi membutuhkan email dan tentunya email ini akan terhubung dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan pembelajaran terkait Google Dokumen ya, Google Drive ya, kemudian Google Classroom nanti akan tersambung ke sana gitu ya. Dan ketika Anda butuh untuk video call, bisa pakai Skype, bisa pakai Zoom installer gitu ya. Kalau Zoom installer ini lebih banyak kuotanya, jadi bisa sampai 90 orang. Jadi terkait mau face to face seperti ini, bisa nampak, bisa melihat wajah mahasiswa, bisa pakai Zoom installer. Jadi yang pertama bisa pakai WhatsApp, email, kemudian Google Classroom ya, kemudian bisa pakai Zoom installer dan Skype. Jadi 5 ini bisa digunakan untuk pembelajaran online. Yang ada historicalnya Google Classroom lebih simple ya, bisa ada materi video, kita bisa mengunggah video di situ, atau menautkan video dari YouTube atau dari manapun, yang penting ada tautannya, itu bisa dimasukkan di sana. Tentunya 5 aplikasi itu yang lebih saya rekomendasikan ketika untuk historical adalah Google Classroom. Ketika Anda butuh untuk video call itu pakai Zoom installer. Jadi 2 aplikasi ini sangat menarik. Tentunya hal itu harus didukung dengan email. Anda harus buka email dulu tentunya. Sebagai seorang akademisi, saya yakin bahkan anak milenial sekarang itu punya email kalau HP-nya Android ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. 5 aplikasi itu Anda bisa mencari tahu, mendownload
dan bisa menerapkan segera mungkin sehingga bisa stay home ya, aktivitas tetap berjalan, pembelajaran tetap berjalan. Semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit corona. Terima kasih, salam dosen nyentrik. Jangan lupa